Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang prakarya, melanjutkan di halaman 7 mengenai kerajinan tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk lainnya. Yang kalian tahu bahwa baju yang kalian pakai itu merupakan kerajinan dari tekstil. Fungsi prinsip kerajinan tekstil. Terdapat dua macam prinsip dasar dalam tekstil, yaitu konstruksi bahan yang mencakup pembuatan kain dan pembuatan kain sebagai bahan busana. Yang pertama adalah pembuatan kain. Secara historis, pembuatan kain telah dikenal sejak dahulu dan teknologinya terus berkembang, mulai dari kain yang terbuat dari kulit kayu atau kulit binatang sampai kemudian kain dibuat dengan cara menenun, perajutan atau dikempa. Coba perhatikan gambar di samping. Di situ ada cara pembuatan kain tenun. Kain tenun. Prinsip pembuatan kain tenun adalah menyilangkan benang pakan pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Cara ini telah dikenal sejak zaman prasejarah yang tidak diketahui penciptanya. Bahkan beberapa motif tenun sudah dibuat sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Perhatikan gambar di samping. Pembuatan kain untuk busana. Contoh gambar di samping tersebut adalah kain yang digunakan untuk busana. Salah satunya itu adalah kain batik. Tekstil untuk busana memerlukan persyaratan khusus karena tidak seluruh tekstil yang ada dapat digunakan untuk busana. Syarat tekstil untuk busana adalah memberikan kenyamanan layak dipakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman dipegang, nampak estetik, tidak kusut atau mengerut, dan sebagainya. Syarat estetik untuk busana adalah memberikan kenyamanan dan layak pakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman dipegang, nampak estetik, tidak kusut atau mengerut, dan sebagainya. Jenis bahan tekstil. Di situ ada 4 jenis bahan tekstil. Yang pertama yaitu ada jenis produk, kedua jenis bahan, ketiga jenis warna, dan keempat jenis konstruksi. Pada jenis produk, misalnya serat stapel, serat filamen, benang, kain, serta produk jadi. Jenis bahan, misalnya serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Jenis warna,
atau motifnya. Misalnya putih, berwarna, dan bermotif atau bergambar. Yang terakhir yaitu jenis konstruksinya. Misalnya tenun, rajut, rendah, kempah, benang tunggal, dan benang kintir. Sifat dari bahan tekstil. Pada umumnya, serat bahan tekstil yang berasal dari bahan buatan manusia bersifat kuat, tahan lama, dan tahan gesekan. Berikut akan disajikan masing-masing sifat dari serat tekstil tersebut. Yang pertama yaitu dakron atau polyester dan nilon. Bahan tekstil dakron, polyester dan nilon bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan bila dicuci akan cepat kering. Brokat, yang kedua yaitu brokat, lem, dan songket. Sifatnya kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, dan tidak tahan dengan panas tinggi. Yang ketiga, rayon. Rayon ada dua jenis. Yang pertama yaitu rayon viskosa, yaitu campuran rayon viskosa dan polyester digunakan sebagai bahan pakaian. Yang kedua, rayon compramonium adalah selulosa yang digenerasi, maka sifatnya dalam banyak hal sama dengan rayon viskos. Yang keempat, polimer sintetis. Polimer sintetis yaitu serat yang dibuat dari polimer-polimer buatan. Berikut macam-macamnya. Yang pertama adalah polyamid atau nilon, bersifat kuat dan tahan gesekan. Daya elastisnya besar apabila direnggangkan 8%. Yang kedua, polyester, bersifat cepat kering, kuat, dan dapat berbentuk seperti serat alam. Yang ketiga, serat akrilat, tidak mengempah, mudah dicuci. Proses produk kerajinan tekstil. Guna memproduksi kerajinan dari bahan tekstil, kita bisa menerapkan beberapa teknik untuk dijadikan beberapa benda berikut. Yang pertama yaitu tapestry. Adalah suatu pertenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna atau natural yang biasa difungsikan untuk bahan penutup lantai atau karpet, pembungkus mebel, dan untuk bahan penutup dinding atau hiasan dinding. Yang kedua yaitu batik. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi di atas kain mori. Yang ketiga, sulam. Sulam adalah kegiatan menghias di atas kain atau bahan sejenisnya yang umumnya menggunakan jarum dan benang. Keempat, jahit aplikasi. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasaran kain. Selanjutnya, diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston.
Kemasan produk kerajinan tekstil. Coba lihat gambar di samping. Keberadaan kemasan bagi kerajinan selain untuk menjalankan fungsi melindungi benda kerajinan dari kerusakan atau kotoran, pengemasan juga digunakan untuk mempercantik penyajian dari hasil karya kerajinan tersebut. Contoh proyek kerajinan tekstil. Yang pertama, rencana awal atau perencanaan awal. Pada tahap ini kurang lebih memiliki pelaksanaan kegiatan yang sama dengan saat membuat perencanaan dalam pembuatan kerajinan dari serat. Berikut langkah-langkah dalam rencana awal. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan harus dilakukan pada awal kegiatan agar nantinya mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan alat dan bahan. Yang kedua yaitu menggali ide dari berbagai sumber. Makin banyak kalian mencari ide kerajinan dari sumber-sumber yang relevan, maka kalian makin kaya dengan ide dan kreativitas yang akan kalian tuangkan. Sehingga kalian tidak akan mati ide jika harus menciptakan hasil kerajinan yang banyak. Ketiga, yaitu membuat desain. Setelah kalian menemukan suatu ide, lekaslah untuk menuangkannya dalam bentuk desain 2 dimensi dalam kertas. Setelah bentuk desain 2 dimensi ini terasa mantap untuk dilakukan, maka lanjutkan pada bentuk 3 dimensi dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, menentukan alat dan bahan. Selain kalian mendapatkan gambaran apa yang akan kalian buat, maka kalian harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jika ternyata alat dan bahan yang dibutuhkan sulit untuk didapatkan, maka ide kerajinan dapat diganti dengan yang lain, sehingga kalian tidak merasa kesulitan saat akan mencari alat dan bahannya. B. Pelaksanaan pembuatan kerajinan dari bahan tekstil. Batik merupakan karya seni tekstil yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga sampai ke mancanegara. Kali ini kalian akan membuat kerajinan tekstil batik dengan cara yang sederhana. Hasil dari batik ini tidak kalah bagus dengan batik tulis lainnya. Berikut pelaksanaan dari pembuatan batik tulis sederhana. Yang pertama, bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Berikut macam-macam bahan alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu canting dengan ukuran lubang yang kecil. Kedua, kompor kecil sebagai pemanas. Ketiga, wajan kecil untuk mencairkan malam. Keempat, kuas dengan ukuran yang sedang. Kelima, kain polos atau mori khusus untuk batik dengan ukuran 1 x 1 meter. Selanjutnya, malam atau lilin yang digunakan untuk membatik biasanya masih berbentuk padat, pewarna khusus batik, dan penguat warna. Yang kedua, cara pembentukan batik tulis. Berikut cara pembentukan batik tulis. Yang pertama, ambil kain mori yang telah dipersiapkan. Kemudian, buatlah sketsa gambar batik kalian di atas kain tersebut. Kedua, jika pola pada kain telah siap, maka proses selanjutnya adalah menyanting. Ketiga, selesai menyanting, maka batik masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pewarnaan. Keempat, selesai dari tahap pewarnaan, jemurlah batik di tempat yang teduh. Kelima, jemur kembali batik kalian sehingga kering, lalu celupkan ke air panas. Lakukan proses ini berulang-ulang untuk menghilangkan lapisan lilin yang ada di kain. Terakhir, jika telah kering, cucilah kembali hingga bersih, kemudian setrika dengan suhu yang sedang.
Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kerajinan tekstil. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, bukalah halaman 13 di uji kompetensi. Di Romawi A, B, dan C, kalian kerjakan di lembaran, hanya jawabannya saja. Ya, di halaman 13 sampai halaman 15. Untuk pelajaran prakarya kelas 7 sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.